Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048 dari R10, Prodi S1 Akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelima, yaitu berjudul Sistem Keuangan Syariah. Saya langsung saja ke pembahasan materi saya kali ini. Yang pertama itu kan saya akan membahas tentang konsep memelihara harta atau ma'al. Konsep memelihara harta di dalam Islam itu berkaitan dengan bagaimana manusia memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta sesuai dengan syariah. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ma'al, segala sesuatu yang dimiliki manusia seperti uang, rumah, hewan, ternak, dan barang dagangan. Islam mengakui bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai harta, tetapi harta tersebut hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, Allah adalah pemilik mutlak dari seluruh harta di muka bumi ini, sedangkan manusia tuh hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik, karena setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, bukan hanya tentang dari mana harta tersebut diperoleh, tetapi juga untuk apa harta tersebut digunakan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari harta, tetapi kebebasannya itu harus tetap berada di dalam batas-batas syariah, yang berartinya itu harta harus diperoleh dengan cara yang halal, tidak boleh melalui cara-cara yang dilarang seperti mencuri, menipu, atau mengambil riba. Selain itu, harta yang baik itu memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan digunakan untuk hal-hal yang baik serta bermanfaat. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus mengelola harta sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua itu kita membahas tentang perolehan dan penggunaan harta. Perolehan harta dalam syariah itu termasuk aktivitas muamalah, yaitu hubungan antar manusia di dalam kehidupan ekonomi. Dalam kaidah fikih, hukum dasar muamalah adalah boleh atau halal selama tidak ada dalil yang melarangnya di dalam Al-Quran dan hadis. Harta dikatakan halal dan baik apabila itu tiga hal terpenuhi, yaitu niatnya benar, tujuannya baik, dan cara memperolehnya juga halal. Jika salah satu tidak sesuai syariah, maka harta tersebut tidak bernilai baik di sisi Allah. Misalnya, uang yang digunakan untuk membantu anak yatim tapi diperoleh dengan cara mencuri tetap dianggap haram. Contoh lainnya itu kayak membeli barang curian, walaupun transaksi jual beli tersebut terlihat sah, tapi karena barangnya berasal dari cara yang tidak halal, maka transaksi tersebut juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, Islam tidak memisahkan kegiatan ekonomi dengan agama. Dalam bekerja, berbisnis, dan berinvestasi, seorang muslim harus memilih cara yang halal walaupun keuntungannya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan cara yang haram. Yang kedua itu penggunaan harta. Dalam Islam, penggunaan harta tidak hanya berkaitan dengan kepentingan di dunia, tapi juga harus mempertimbangkan kepentingan akhirat. Al-Quran itu mengajarkan kita agar mencari pahala dengan harta yang dimiliki, namun tidak melupakan kebutuhan hidup di dunia. Selain itu juga manusia dilarang menggunakan harta untuk melakukan kerusakan. Ada 4 etika penggunaan harta. Yang pertama itu tidak boleh boros dan tidak kikir, lalu memberi infak, sedekah, dan memberi zakat. Lalu yang ketiga itu memberi pinjaman tanpa bunga, lalu yang terakhir itu meringankan kesulitan orang yang berutang. Terus masuk ke mengenal akad dalam syariah. Akad itu adalah kesepakatan dua belah pihak yang menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat. Pembagian utama akad itu ada dua. Yang pertama itu ada akad tabaru atau nirlaba, yaitu akad yang tidak bertujuan mencari keuntungan, tetapi hanya untuk tolong-menolong dan berbuat kebaikan. Dalam akad ini, pihak yang membantu tidak boleh mengambil laba, hanya boleh menutup biaya yang dikeluarkan. Itu dalam akad baru itu ada tiga. Yang pertama itu meminjamkan uang. Contohnya ada card 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 yaitu pinjaman tanpa syarat tambahan. Lalu yang kedua itu ada rahan, yaitu pinjaman dengan jaminan. Lalu yang ketiga ada hiwalah, yaitu pengalihan utang atau piutang kepada pihak lain. Yang kedua itu meminjamkan jasa, misalnya itu wakalah, yaitu memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan.
Itu yang kedua wadiyah, itu penitipan barang kepada orang lain untuk dijaga. Dan terakhir ada kafalah, yaitu jaminan yang diberikan seseorang terhadap pihak lainnya. Yang ketiga itu ada memberikan sesuatu secara sukarela. Contohnya itu ada wakaf, yaitu pemberian harta untuk kepentingan umum atau agama yang tidak boleh dipindah tangankan. Lalu ada hibah. Hibah itu pemberian secara sukarela ke orang lain. Yang kedua itu ada akad tijarah. Itu adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu ada dua. Yang pertama ada natural uncertainty contract. Itu adalah akad kerjasama di mana para pihak mencampurkan modal atau aset dan menanggung risiko bersama, sehingga keuntungan tidak pasti. Contohnya itu ada mudharabah, musyarakah, sukuk, dan saham syariah. Yang kedua itu ada natural certainty contract, yaitu akad pertukaran di mana jumlah, harga, kualitas, dan waktu penyerahan sudah ditentukan sejak awal sehingga hasilnya lebih pasti. Contohnya itu murabahah, salam, istisna, dan ijrah. Selanjutnya itu ada transaksi yang diharamkan. Dalam larangan ini dikarenakan beberapa sebab, yaitu membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, dan adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Itu ada 4. Yang pertama ada penipuan atau tadlis. Itu adalah ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi sehingga merugikan pihak lain. Penipuan itu dapat terjadi dalam kualitas barang, jumlah, atau timbangan. Lalu dengan harga yang tidak wajar, lalu kayak waktu penyerahan barang. Eh, ini dapat membatalkan akad karena tidak ada kerelaan dari kedua pihak. Yang kedua itu ada perjudian atau maisir, yaitu memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan tanpa usaha yang jelas. Semua bentuk perjudian dilarang dalam Islam. Yang ketiga itu ada ketidakpastian atau gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian informasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian atau perselisihan. Yang terakhir itu ada penimbunan barang atau ihtikar, yaitu menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat agar jumlahnya di pasar berkurang dan harga menjadi naik. Intinya transaksi di dalam Islam itu harus jujur, jelas, dan tidak merugikan pihak lain. Kita masuk ke riba dan sejenisnya. Imam Saraksi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi tanpa adanya padanan atau iwat yang sah. Itu terbagi menjadi dua. Itu ada pertama ada riba utang piutang. Riba utang piutang itu dibagi menjadi dua lagi. Itu ada riba card, yaitu tambahan yang disyaratkan sejak awal dalam pinjaman. Contohnya itu meminjamkan uang 10 juta tapi harus mengembalikannya tuh 18 juta. Yang kedua itu ada riba jahiliyah, adalah tambahan yang muncul karena peminjam tidak mampu membayar utang tepat waktu sehingga jumlah utangnya bertambah. Yang kedua itu ada riba jual beli. Riba jual beli juga terbagi menjadi dua, yaitu ada riba fas, adalah pertukaran barang sejenis tetapi tidak sama jumlah atau kualitasnya. Yang kedua, riba nasi'ah itu penundaan penyerahan barang ribawi yang menyebabkan adanya tambahan atau keuntungan karena faktor waktu. Intinya riba itu dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihaknya. Kita masuk ke prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah itu sebenarnya udah ada sejak zaman masa kejayaan Islam, tapi sempat melemah karena sistem perbankan barat mulai masuk pada akhir abad ke-19. Kemudian pada akhir tahun 1970-an, bank menggunakan sistem syariah mulai berkembang kembali dan kini digunakan di banyak negara. Sistem keuangan syariah itu berlandaskan nilai agama, etika, moral, dan keadilan, serta menekankan sistem bagi hasil dan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengusaha. Itu ada 5 prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama itu adalah larangan riba karena dianggap tidak adil dan hanya menguntungkan pemberi pinjaman. Yang kedua itu ada pembagian risiko, itu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama melalui sistem bagi hasil. Yang ketiga itu adalah tidak menganggap uang sebagai modal potensial karena uang bukan modal yang menghasilkan sendiri, tetapi harus digunakan secara produktif. Yang keempat itu adalah larangan melakukan kegiatan spekulatif seperti perjudian atau transaksi yang sangat tidak pasti. Yang terakhir itu menjaga kejujuran dan kesucian kontrak dalam setiap perjanjian. Lalu ada juga kegiatan usaha harus sesuai syariah dan tidak melanggar aturan Islam. Kita masuk ke jenis instrumen keuangan syariah.
Jenis-jenis instrumen keuangan syariah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada akad investasi, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atau atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di awal. Eee, yang kedua itu ada musyarakah, adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Yang ketiga itu ada sukuk. Sukuk itu adalah surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat itu adalah saham syariah, itu adalah produknya harus sesuai syariah. Yang kedua itu ada akad jual beli atau sewa menyewa. Ini termasuk akad dijarah dengan bentuk serta ini kontrak. Kelompok akad ini tuh ada 4. Yang pertama ada murabah, murahabah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu ada salam, adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Yang ketiga itu ada istisna, itu memiliki sistem yang hampir mirip dengan salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir itu ada ijarah, adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Yang terakhir itu ada akad lainnya. Yang pertama itu ada SARF, adalah penjajian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang kedua itu ada wadiyah, adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun dititip, diambil pihak penerima wajib mengembalikan uang atau barang titipan tersebut. Yang ketiga itu ada qadrul hasan, itu adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Yang keempat itu ada al-wakalah, adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Lalu ada kafalah, itu perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak atas pihak lainnya. Dan yang terakhir ada hiwalah, itu ada pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama ke pihak lain atas dasar saling percaya. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Sistem keuangan syariah mengatur pengelolaan harta, akad transaksi, serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Harta harus diperoleh dan digunakan secara halal sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan ekonomi, akad menjadi dasar kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Selain itu, Islam melarang riba karena mengandung tambahan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah berperan sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.